Pendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Kamis 17 Maret 2022 bersama saya Romo I.A. Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi, berkat dalam. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kita agar semakin dekatlah kita pada penyelenggaran ilahi yang dijanjikannya. Mari kita awali hari ini dengan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tapi malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberangi.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Lalu Abraham berkata kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup dalam dunianya sendiri. Begitulah kira-kira kesalahan orang kaya dalam Injil hari ini. Dia itu tahu bahwa ada Lazarus yang miskin, selalu berbaring dekat pintu rumahnya. Ia juga tahu Lazarus butuh pertolongan, tetapi dia tidak punya hati untuk berbagi. Mengapa? Sebab Lazarus bukan prioritas dalam hidupnya. Prioritas yang ada dalam benaknya adalah memelihara dan menambah kekayaannya bersama dengan orang lain. Jejaring yang dibuatnya hanyalah dalam lingkaran orang-orang yang akan memberinya keuntungan. Cara hidup orang kaya itulah yang akhirnya pada neraka dan terpisah dari Lazarus yang berada bersama Abraham di surga. Saudari-saudara, seringkali kemewahan dan kenyamanan menjadi jurang yang membuat kita jatuh. Di titik itulah kita terbiasa untuk mematikan kepedulian, sebab prioritas kita adalah keuntungan bagi diri sendiri. Perasaan untuk peduli pada sesama terkadang hanya menguap menjadi wacana, tanpa kita tahu bagaimana caranya untuk bertindak. Mungkin dalam hidup kita ini ada banyak Lazarus lain yang berbaring menunggu kepedulian kita. Mereka yang miskin, yang mengalami PHK, yang menangisi kematian keluarganya, atau yang sedang dalam percecokan keluarga dan lain sebagainya. Peduli itu bukan hanya tentang materi, tetapi soal hati. Bukan berapa banyak yang telah kita bagi, melainkan adakah ketulusan berempati dan mau menemani? Saudari-saudara, mari bersama-sama sekarang kita merengkuh sesama dalam kepedulian, bukan demi keselamatan kita saja, melainkan agar orang lain dapat mengalami kasih secara nyata tatkala mereka masih hidup di dunia ini. Di masa Prapaskah ini pula, semoga hati kita semakin dimurnikan untuk bergerak menyelami aneka penderitaan yang dialami sesama, sebab kesanalah kita diutus oleh
Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, bukalah hati kami untuk mau peduli dengan hati bagi saudara kami yang membutuhkan. Ajarilah kami berbagi dan mau memberi dari apa yang kami miliki. Semoga cara hidup kami semakin menunjukkan kasih Kristus, sehingga semakin nyatalah kebersamaan hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan segala usaha laku mati raga kita, serta kepedulian kita pada sesama, senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.